Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu, tim dari e-Pesantren. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait cara login aplikasi wali santri dan juga pegawai dari aplikasi e-Pesantren Lite. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Ustadz dan Ustazah tidak ketinggalan video terupdate dari channel e-Pesantren ini. Baik, mari kita lanjut ke videonya. Sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara aplikasi wali santri dan juga pegawai di aplikasi e-Pesantren Lite tentunya. Oke ya, di aplikasi wali santri ini adalah aplikasi bawaan dari aplikasi e-Pesantren Lite, sedangkan aplikasi pegawai yaitu add-on dari aplikasi e-Pesantren Lite. Jadi ketika Ustadz dan Ustazah ingin mengaktifkan dari aplikasi pegawai di sini, ketika waktu pendaftaran aplikasi pesantren Lite di bagian modul kedua ini ya, Ustadz dan Ustazah diwajibkan untuk klik add-on yaitu presensi guru dan karyawan, baik di aplikasi e-Pesantren Lite secara gratis maupun e-Pesantren Lite secara berbayar, versi berbayar seperti itu. Ustadz dan Ustazah diwajibkan untuk pilih add-on presensi guru dan karyawan untuk mengaktifkan dari aplikasi pegawai ini. Oke, lanjut ke cara loginnya. Di sini yang pertama yaitu kita loginkan dulu yaitu wali santri. Nah, oke, kita hapus dulu ya untuk tablet yang tidak berguna. Nah, oke, ini tampilan ketika Ustadz dan Ustazah sudah login di aplikasi wali santri. Kita logout terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Selamat datang di wali santri. Nah, ini adalah tampilan awal ketika Ustadz dan Ustazah belum login di aplikasi wali santri. Nah, di sini ada diwajibkan Ustadz dan Ustazah diwajibkan untuk mengisi kode pesantren, NIS, dan password. Untuk kode pesantren di sini, Ustadz dan Ustazah inputkan saja di bagian sini. Nah, kode tenan. Di sini untuk mengisi di bagian kode pesantren. Oke, jangan lupa di bagian ketika Ustadz dan Ustazah ingin login di aplikasi web ini ya, di bagian kode tenan ini fungsi kode tenan ini yaitu fungsinya untuk login di aplikasi wali santri dari aplikasi e-Pesantren Lite seperti itu. Terkait NIS, di sini Ustadz dan Ustazah diwajibkan untuk menginput data terlebih dahulu dari santrinya. Contoh, kita inputkan kita login dulu ya, Ahmad, untuk santrinya sudah default. Nah, di bagian fitur kesantrian, di bagian fitur kesantrian di sini itu terdiri dari unit, kelas, kamar santri, dan masih banyak lagi. Oke, untuk yang kita input pertama terlebih dahulu yaitu kelas. Di bagian kelas di sini ada bagian data yang sudah kita inputkan, namun kita akan input lagi. Untuk di bagian kelas sendiri kita pilih unitnya yaitu Ponpes, tingkat madin, kelasnya yaitu semisal contoh kelas suara, simpan. Oke, untuk kelasnya sudah terinput, kita lanjut di bagian santri. Oke, ketika kelas sudah terinput, kita lanjut ke bagian santri. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk santri nama lengkap, misal contoh Aisyah, perempuan, tempat lahir misal Pekalongan, tanggal lahir 2005, bulan Februari. Oke, alamatnya jika ada Ustadz tinggal inputkan, saya kosongkan saja ya. Untuk data pesantren, oke, ketika data pribadi sudah lengkap, saya isi dulu deh. Oke, data pribadi sudah lengkap terisi, Ustadz jangan lupa untuk data pesantren. Di sini untuk NIS siswa diwajibkan diisi, contoh kita isikan 1234556. Password dari aplikasi wali santri sendiri, passwordnya yaitu 123. Ini untuk contoh ya. Untuk NIS-nya jika ada, untuk unitnya ini wajib diisi ketika ada simbol bintang ini ya. Simbol bintang ini yaitu kolom wajib diisi. Di sini ada keterangannya. Ketika ada bagian yang mempunyai simbol bintang, itu adalah kolom yang wajib diisi. Oke, jadi NIS ini tidak wajib diisi, jika ada diisikan saja. Untuk unitnya kita isi Ponpes, kelasnya yaitu kelas suara tadi ya, kita isi.
Kamarnya pilih kamar, terserah. Jika tidak ada semuanya tidak usah diisi. Ini buat contoh. Untuk data keluarga jika ada, nah contoh kita isikan nama ibu kandung yaitu Fatimah, nama ayah Fatah. Oke, nomor handphone orang tua jika ada. Untuk status dari santriwati tersebut yaitu aktif, kita di sini bisa diisikan yaitu foto dari santri tersebut, namun kita tidak ada fotonya, kita kosongkan saja. Lalu ketika sudah selesai dari data pribadi, data pesan dan data keluarga, jika sudah selesai kita klik simpan. Oke, data santri tersebut sudah terisi, sudah terinput yaitu Aisyah, ponpes, suara dan SIM. Oke, nah ketika sudah terinput mengenai data santrinya, jadi kita sudah bisa untuk login dari aplikasi Wali Santri. Untuk NIS yang sudah kita inputkan tadi dari data santrinya yaitu 4444 ini kita isikan 23456. Oke, terkait password yang sudah kita buat tadi yaitu oke, tinggal masuk saja. Login dari aplikasi Wali Santri, data santri terkait yaitu nama Aisyah sudah terverifikasi. Untuk tampilan dari aplikasi Wali Santri tersebut yaitu ada namanya presensi dari santrinya, terus tabungan, ada bayar, terkait pembayaran dari pondok pesantren, dan masih banyak lagi. Ini untuk tampilan aplikasi Wali Santri seperti ini khusus untuk aplikasi e-pesantren Lite versi berbayar. Nah, nanti ketika aplikasi e-pesantren versi yang gratis yang ini ya, untuk tampilan aplikasi Wali Santrinya berbeda. Yang ditonjolkan yaitu yang ada di aplikasi Wali Santri yaitu terdapat fitur presensi, tabungan, dan juga bayar saja. Untuk konfirmasi bayar dan lain sebagainya ini kosong, tidak ada. Oke, lanjut di bagian pegawai, kita login di bagian pegawai. Ini kita di sini kita logout dulu ya. Untuk loginnya ya kita logout di aplikasi itu, aplikasi ini. Dan untuk kode tenan masih sama. Untuk di aplikasi pegawai tinggal klik saja di sini login pegawai. Oke. Nah, di bagian sini untuk syaratnya sama dari aplikasi Wali Santri tadi, kita diwajibkan untuk menginput data dari pegawai tersebut sebelum kita masuk di aplikasi pegawai. Caranya tinggal kita masukkan saja, kita login dulu gmail.com. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita inputkan terlebih dahulu yaitu dari data pegawai yang ketika Ustadz dan Ustazah sudah berada di aplikasi webnya di sini, Ustadz dan Ustazah wajib mengisi data pegawai melalui fitur kepegawaian. Oke. Nah, yang sudah kita bilang tadi dari awal, fitur kepegawaian ini ada ketika Ustadz dan Ustazah daftar aplikasi e-pesantren Lite itu ketika pilih add-on presensi guru dan karyawan. Ini wajib untuk sistemnya ketika Ustadz dan Ustazah menginginkan aplikasi pegawai. Oke, untuk fiturnya di sini sudah ada. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu kita inputkan terlebih dahulu terkait jabatan pegawai. Di sini kita inputkan, tinggal klik saja tambah. Untuk kode jabatan kita isikan random saja, 1, 2, 3, up. Oke, nama jabatan contoh karyawan. Untuk unit sekolah, ponpes, simpan. Oke, untuk jabatan pegawai sudah terverifikasi. Untuk pegawai sendiri kita tambahkan juga ada NIP di sini. Semisal contoh kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama lengkapnya Budi Susanto. Aplikasi Budi Susanto. Dan selama laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung. Tanggal lahirnya 2000 bulan Februari. Pendidikannya S1 contoh ya. Oke, untuk unit sekolah ponpes, jabatan di sini yaitu karyawan. Aduh, tempat lahirnya mohon maaf untuk Ustadz Ustazah, mohon diteliti kembali ketika pengisian data dari data pegawai. Di sini mungkin dari tempat lahir kadang berubah sendiri terkait pengisian kolomnya, jadi diusahakan untuk teliti ya. Nanti kalau setiap kolom ini
mungkin datanya tidak valid, kemungkinan nanti aplikasinya akan error. Jadi diwajibkan untuk teliti kembali untuk pengisian data. Untuk tempat tanggal lahir nanti, tadi kita isikan dari Bandung. Nah, kita isikan Bandung. Oke, terkait jabatan karyawan, status kepegawaian, pegawai tetap. Oke, untuk alamatnya kita tidak usah isi, passwordnya 123456. Untuk telepon juga ada. Oke, sudah. Dan di sini untuk status dari pegawai tersebut yaitu masih aktif. Kita simpan, kita tunggu. Oke, selesai. Untuk data pegawai sudah terverifikasi. Kita isi tadi yang namanya yaitu Budi Susanto, unit sekolah, unit ponpes, jabatan karyawan, status pegawai, pegawai tetap. Untuk NIP nya yaitu 555. Oke, masih ingat ya? Untuk NIP nya di sini kita gunakan untuk masuk di sini. Oke, ini untuk apa namanya, kode pesantren. Kode pesantren yang sudah kita bilang tadi yaitu berada di bagian awal ketika login aplikasi pesantren Lite. Di bagian sini kode tenang. Nah, di sini Ustadz bisa inputkan, kita salin, kita masukkan di aplikasi pegawai. Untuk NIP nya tadi yaitu 1234. Untuk passwordnya tinggal kita masukkan. Oke, untuk aplikasi pegawai dari nama pegawai Budi Susanto sudah terverifikasi. Nah, untuk fitur-fiturnya yaitu ada absen datang, absen pulang, dan juga perizinan. Untuk absen datang ini kita demokan terlebih dahulu. All this time never low. All this time. Oke. Dalam radius. Nah, ketika sudah berada di dalam radius, ini sudah bisa digunakan untuk melakukan presensi. Baik, mungkin itu saja terkait video singkat atau video tutorial dari saya terkait cara login aplikasi Wali Santri dan juga pegawai dari aplikasi Pesantren Lite, baik dari versi yang berbayar maupun versi gratis. Jika ada pertanyaan bisa langsung cantumkan saja di kolom komentar. Oke, sebelum saya akhiri untuk videonya, cuma mengingatkan, sebelum saya akhiri, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Ustadz dan Ustazah tidak ketinggalan video terupdate dari channel pesantren ini. Oke, saya akhiri dari video hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.